membedakan kan Bu Aisyah? Kan kita punya otak kiri dan kanan. Iya, kalau sudah dewasa otak kiri kanan kita seimbang. Tapi waktu kecil ya, anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Anak perempuan, iya, anak perempuan ya Bu, ingat tadi sambungan otak, ingat gambar itu? Dari lahir perkembangan otak kiri kanannya seimbang. Makanya anak perempuan 0 sampai 5 tahun karena kiri bahasa, kanan permainan, dia juga senang main tapi juga sudah bisa ngomong, bahkan sudah mengerti warna-warni. Kiri juga bisa memadu-madankan. Itu. Sampai besar anak perempuan ini Allah ciptakan otaknya seimbang, Bu, seimbang. Laki-laki bagaimana? Laki-laki ternyata takdirnya Allah ciptakan yang berkembang duluan otak kanan. Masih ingat otak kanan tadi apa? Bermain, imajinasi, menghayal, bergerak, ya kan? Ya, lari-lari, keluar rumah. Irama ini bisa dari mulut, bisa dari sumbernya benda yang disebut musik, itu kanan memang. Otak hikmah itu laki-laki. Maka masih ingat gak siapa punya anak laki waktu kecil sama adik perempuannya waktu kecil? Adik perempuannya yang umur 3 tahun sudah bisa ngomong, bahkan sudah bisa cari baju padanan. Bunda, aku mau pakai baju pink aja sebab kaos kaki aku pink. Itu anak perempuan. Anak laki Bu nggak peduli, mau atasnya pink, bawahnya hijau, kaos kakinya kuning, semakin berwarna semakin senang dia. Yang dia cari malah gambar pahlawan di kaosnya. Itu makanya karena anak laki otak kanan duluan, ibu ajak nonton Spider-Man, pulang jadi Spider-Man. Ibu ajak nonton Batman, pulang jadi Bat. Itu anak laki. Dan itu sudah sangat lazim, wajar. Maka malam ibu harusnya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, anakku laki banget. Anak perempuan ibu suruh duduk manis, ibu ajarkan tulisan saja, dia udah ngerti Bu. Karena otak kiri kanannya Anak laki Bu disuruh duduk manis, itu ada saya punya suara suka dipakai sama orang-orang di TikTok, cuman 3 detik. Duduk manis, duduk manis, duduk manis. Ya diam. 1, 2, 3. Loncatlah. Itu anak laki. Dan anak laki ibu suruh baca dengan kasih tulisan saja atau ada gambar sedikit, tidak semahir anak perempuan. Maka kalau ibu mau perkenalkan tulisan, seumpamanya tulisan bola, B-O-L-A bola, itu lebih baik beli bolanya. Baru tempel tulisan bola. Buat anak laki itu gampang ngertinya Bu. Saya ingat dulu punya anak 4 laki-laki, semua di rumah saya tempel-tempel tuh, kursi, meja. Bahkan supaya anak saya tahu tulisan ibu, dan mereka semua panggil saya Ibu Isa. Ibu Isa, tulis Ibu Isa gede-gede pakai spidol, saya tempel di dada saya. Jalan dari dapur, ruang tamu, tuh anak main di ruang tamu ngeliatin, sehari udah hafal tuh tulisannya Ibu Isa. Itu cara laki-laki, apalagi yang masih 0 sampai 5 tahun, otak kanannya luar biasa. Jangan ibu stop juga, kalaupun dia lari-lari, ingatkan saja ya, hati-hati ya nak larinya, jangan lari-lari, nggak boleh lari, duduk, duduk, duduk. Kalau seperti itu gaya kita terhadap anak laki, dilarang gerak, dilarang main, ya, maka takutnya otak kanannya nggak berkembang. Yang cilaka, pada saatnya nanti dia mahasiswa, sering mogok belajar. Kalau anak laki-laki terlalu dipaksakan otak kiri saja, kanannya kita tidak kasih kesempatan, bosan dia Bu. Karena kanan harus duluan, supaya di usia 18 tahun ke atas sampai dewasa udah nggak usah kanannya terlalu banyak berkembang, kirinya yang berkembang. Ibu, siapa punya anak laki-laki?
Siapa yang ranking 1 waktu SD? Satu ya. Anak laki. Tuh. Siapa yang punya anak perempuan sering ranking 1 sampai 3? Banyak. Karena ranking 1 itu di sekolahan lebih sering adalah otak analisa, otak hitung-hitungan, otak bicara, otak teratur. Anak laki SD mana teratur, Bu? Telat melulu, ya kan? Karena dia otak kanan. Nyanyi juga kacau waktu TK. Perempuan otak kiri kanannya udah bagus, antara syair dan irama sama seimbang. Anak laki karena kanannya duluan, iramanya sudah bagus, syair kacau. Perempuan nyanyi tik 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 bunyi hujan di atas genteng, bagus syair dan irama. Datang anak laki, coba Ahmad nyanyi ni 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 nuni nunan ni nana neneng, iramanya bagus, syair kacau. Momo naneno tingo tangating pona bem mata temu. Itu anak laki. Terus gurunya karena nggak ngerti otak laki yang dimarahin anak laki. Bukan gitu Ahmad. Akhirnya nilai keseniannya jelek. Ibunya ambil raport, ya, belum belajar tentang otak laki-laki. Tetangganya anaknya perempuan yang suka waktu ngasih lihat raport yang agak-agak bangga gitu. Anak aku. Ibu yang anaknya laki, udah C aja udah bagus, Bu. Siapa yang dimarahin biasanya? Anak laki. Atau bahkan anak laki waktu TK, temannya yang perempuan sudah mulai senang rapi. Anak laki ngapain? Lari-lari. Suatu ketika si Ahmad lari-lari sama Ali, nggak sengaja ya, anak perempuan nih lagi gambar kena senggol, tercoret lah. Karena anak perempuan otak kiri, otak bicaranya sudah bagus. Apa yang dilakukan anak perempuan? Ngadu. Bu guru, Ahmad nyenggol aku. Ahmad yang nggak tahu apa-apa, yang tadi cuma emang lari sesuai otaknya, tiba-tiba diaduin. Marah nggak dia? Marah. Apa yang dilakukan Ahmad? Mukul. Anak perempuan ngadu lagi. Bu guru, aku dipukul. Datang gurunya yang belum belajar otak laki. Siapa yang dimarahin? Ahmad. Apa kata bu guru? Ahmad, kalau di kepolisian kamu kena 2 pasal. Pasal menyenggol dan pasal memukul. Tuh, udah dimarahin tuh. Datang ibunya dijemput, diaduin nggak? Aduh. Ibu punten ibu, Ahmad ini astagfirullahaladzim. Gurunya juga ngasih taunya lebay. Padahal dia nggak lihat prosesnya dan tidak mengerti proses otaknya. Makanya kasihan tuh anak laki, Bu. Makanya sering anak laki bermasalah karena kita tidak tahu otaknya. Ini yang saya sedang sosialisasikan melalui namanya neuroparenting, pola pengasuhan berdasarkan kerja otak. Supaya anak laki-laki berkembang dengan baik. Ya. Bukan tidak usah dikasih peraturan, dikasih peraturan. Tapi kalau dia loncat sana loncat sini, tolong dimaklumi juga, tolong difahami supaya ibu nggak usah ngegas. Paham sampai sini maksud saya, Bu? Iya. Kapan otak laki-laki seimbang? Di atas 18 tahun. Itulah makanya anak laki-laki di atas 18 tahun keren. Siapa yang punya anak laki TK dan SD? Coba angkat tangan. Sabar sampai dia mahasiswa. Kalau ibu mau lihat kerennya anak laki, ya keren anak laki, ya Allah. Coba tanya suami ibu tuh, tanya tuh, ayah abi-abi waktu kecil suka mainnya, seneng banget dia cerita. Cuman memang belum gadget, masih main tadi tuh, gundu, kelereng, tapi tetap main kan? Ngerti Bu? Perempuan waktu SD jago, ranking 1 bisa, ketua kelas bisa. SMP ketua OSIS bisa, SMA ketua OSIS, karena perempuan seimbang otaknya. Tapi pas mahasiswa,
tampuk kepemimpinan di organisasi semua laki-laki. Ketua senat laki, ketua BEM laki, yang pimpin demo laki. Kita perempuan mahasiswa kembali fitrah, seksi konsumsi. Bendahara finance, ya, sekretaris. Kalaupun ketua dua tuh bagian finance. Ngerti ya Bu? Maka yang punya anak masih TK, SD laki atau yang SMP sudah sabar. Lihat kerennya dia pada saat mahasiswa. Karena otaknya kiri dan kanannya sudah mulai seimbang. Bahkan otak laki-laki dewasa pun otak kanannya lebih dominan sedikit dibanding otak kirinya. Untuk apa? Ini untuk persiapan laki-laki untuk bekerja, berkompetisi di luar rumah, menjemput nafkah. Perempuan Allah ciptakan otak kiri kanannya seimbang. Untuk apa? Sesungguhnya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Tapi hikmahnya oleh ilmu otak, karena perempuan dipersiapkan untuk jadi istri, untuk jadi ibu, dan untuk jadi mujahadah. Makanya harus seimbang dari kecil. Ya Bu? Nah ini yang maksud saya. Sehingga kita dari kecil tidak merusak mental anak-anak kita. Apalagi kalau membanding-bandingkan. Kakaknya laki, belum bisa baca karena memang otak baca kirinya belum berkembang. Adiknya yang beda 1 tahun perempuan udah lancar baca. Terus kita bilang, tuh lihat kayak adik kamu tuh, kamu sih main terus. Ibu kan kalau lagi senewan begitu ngomongnya ya. Itu anak laki suka bingung dia, salah apa lagi aku. Makanya itu tadi, hampir yang kena bermasalah tuh laki-laki karena kita menzolimi dia dari kecil. Kasihan kan?